Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filza Emi Mahtowar dengan NIRAM 2022020050 dari kelas 6 SIC 2. Berikut saya akan menjelaskan contoh perhitungan metode certainty factor, yaitu pada perhitungan penentuan penyakit gangguan saraf iskemik pada manusia dengan sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Pada tabel berikut diketahui penyakit gangguan saraf iskemik ringan yaitu berjumlah 670 orang pasien. Pada tabel kedua yaitu P2 dengan penyakit gangguan saraf iskemik sedang yaitu 473 orang. Selanjutnya pada gangguan saraf iskemik akut atau P3 yaitu berjumlah 351 orang. Yang pertama yaitu menentukan nilai pH untuk setiap penyakit. Dengan rumus pHe sama dengan pH per Pe, yaitu pada penyakit pertama atau P1 yaitu pH 1e sama dengan pH per Pe sama dengan jumlah pasien pada penyakit 1 per total keseluruhan pasien, yaitu 670 per 1500 sama dengan 0,5. Pada P2 atau penyakit 2 yaitu pH 2E sama dengan pH per Pe sama dengan 473 per 1500 sama dengan 0,3, yaitu pada penyakit 3 atau P3 yaitu pH 3E sama dengan pH per Pe sama dengan 351 per 1500 sama dengan 0,2. Selanjutnya menentukan nilai pH untuk setiap gejala. Saya akan menjelaskan beberapa perhitungan yaitu pada gangguan saraf iskemik ringan yaitu pH 1E1 sama dengan pH per Pe sama dengan 445 yang didapat dari pasien yang mengalami gejala 1 yaitu per jumlah dari pasien yang menderita penyakit 1 yaitu 445 per 670 sama dengan 0,7. Selanjutnya pH 1E2 sama dengan pH per Pe sama dengan jumlah pasien yang mengalami gejala 2 per jumlah pasien yang mengalami penyakit P1 yaitu 510 per 670 sama dengan 0,8. Begitu juga dengan gangguan saraf iskemik sedang, yaitu pH 2E1 sama dengan pH per Pe sama dengan 330 yang diperoleh dari jumlah pasien yang mengalami gejala per 473 yaitu jumlah pasien yang mengalami penyakit tersebut, yaitu 330 per 473 sama dengan 0,7. Selanjutnya pH 2E2 sama dengan pH per Pe sama dengan 282 per 473 sama dengan 0,6. Selanjutnya pada gangguan saraf iskemik akut, yaitu pH 3E2 sama dengan pH per Pe sama dengan 253 yang diperoleh dari jumlah pasien yang mengalami gejala per 351 yaitu pasien yang mengalami penyakit tersebut sama dengan 0,7. Selanjutnya pH 3E4 sama dengan pH per Pe sama dengan 195 per 351 sama dengan 0,6. Selanjutnya menentukan nilai MBHE atau evidence. Saya akan menjelaskan beberapa contoh perhitungan yaitu dengan rumus MBHE sama dengan max PHE pH dikurang pH per max dari 1 dan 0 dikurang pH. Maka diimplementasikan dengan kasus tersebut yaitu MBH1E1 sama dengan max 0,7 dan 0,5 dikurang 0,5 per 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,7 dikurang 0,5 per 1 kurang 0,5 sama dengan 0,2 per 0,5 sama dengan 0,4. Selanjutnya MBH1E2 sama dengan max 0,8 dan 0,5 per 0,5
per 1 kurang 0,5 sama dengan 0,8 dikurang 0,5 per 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,3 per 0,5 yaitu sama dengan 0,6. Selanjutnya yaitu ini merupakan tabel dari Selanjutnya pada tabel berikut dengan beberapa kolom yaitu dengan kolom kode penyakit, nama penyakit, kode gejala, nama gejala, juga dengan nilai MB, MD, dan CF yang didapat. Pada kode penyakit P1 yaitu gangguan saraf iskemik ringan, didapat gejala yaitu G01, G02, G03, G08, G09, dan G11. Selanjutnya pada P2 atau gangguan saraf iskemik sedang diperoleh gejala yaitu 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, dan 311. Selanjutnya pada P3 yaitu gangguan saraf iskemik akut diperoleh G02, G04, G05, G06, G07, G09, G10, G12, G13, dan G14. Nilai MB yang tadi dicari lalu dimasukkan kepada kolom MB. Selanjutnya, nilai MD yang sudah ditentukan dimasukkan ke dalam kolom MD, dan nilai CF yaitu hasil perkalian dari nilai MB dan juga nilai MD. Selanjutnya ada contoh kasus yaitu dengan pasien yang mengalami 7 gejala. Gejala yang pertama yaitu G01 yaitu salah satu atau kedua lengan terasa lemas. Yang kedua G02 kesulitan bicara, G03 yaitu perubahan kewaspadaan, G06 yaitu gangguan penglihatan, G08 yaitu sering terjadi kesemutan pada satu sisi, G09 yaitu sering kehilangan keseimbangan, G12 yaitu sering terjadi sakit kepala hebat tanpa sebab. Selanjutnya dari gejala-gejala tadi dikelompokkan yaitu pada P1 diperoleh Selanjutnya dari gejala-gejala yang ditentukan tadi diperoleh pada P1 yaitu G1, G2, G03, G08, G09, dan G11. Dengan perhitungannya yaitu CFG1 kombinasi G2 sama dengan G1 ditambah G2 dikali 1 kurang G1 sama dengan 0,24 ditambah 0,12 dikali 1 dikurang 0,24 sama dengan 0,3312 yaitu merupakan CF kombinasi 1. Selanjutnya CF kombinasi 1 dikombinasikan dengan G03 yaitu sama dengan 0,3312 ditambah 0,04 dikali 1 dikurang 0,3312 yaitu sama dengan 0,357952 atau merupakan CF kombinasi 2. Selanjutnya CF kombinasi 2 dikombinasikan dengan G08 yaitu sama dengan 0,57952 ditambah 0,36 dikali 1 dikurang 0,357952 yaitu sama dengan 0,589089928 yaitu merupakan CF kombinasi 3. CF kombinasi 3 dikombinasikan dengan G09 sama dengan 0,53 908928 ditambah 0,16 dikali 1 dikurang 0,589089928 yaitu sama dengan 0,6548349995 yaitu merupakan CF kombinasi 4. Selanjutnya CF kombinasi 4 dikombinasikan dengan G11 yaitu sama dengan 0,6548349995 ditambah 0 dikali 1 dikurang 0,6548349995
yaitu sama dengan 0,6548349995 yang merupakan hasil CF dari P1. Selanjutnya pada penyakit gangguan saraf iskemik sedang atau P2, CF G01 kombinasi G02 sama dengan G1 ditambah G2 dikali 1 kurang G1 sama dengan 0,36 ditambah 0,08 dikali 1 kurang 0,36 sama dengan 0,4112, yaitu merupakan CF kombinasi 1. Selanjutnya CF kombinasi 1 dikombinasikan dengan G03, yaitu sama dengan 0,4112 ditambah 0,08 dikali 1 dikurang 0,4112 sama dengan 0,458304, yaitu merupakan CF kombinasi 2. Selanjutnya CF kombinasi 2 dikombinasikan dengan G04 sama dengan 0,458304 ditambah 0 kali 1 dikurang 0,458304 sama dengan 0,458304 yang merupakan CF kombinasi 3. Selanjutnya CF kombinasi 3 dikombinasikan dengan G05 sama dengan 0,458304 ditambah 0 dikali 1 dikurang 0,0458304, yaitu sama dengan 0,458304, yaitu merupakan CF kombinasi 4. Selanjutnya CF kombinasi 4 dikombinasikan dengan G08 sama dengan 0,458304 ditambah 0,36 dikali 1 kurang 0,458304 sama dengan 0,6533456, yaitu merupakan CF kombinasi 5. Selanjutnya CF kombinasi 5 dikombinasikan dengan G09 sama dengan 0,65331456 ditambah 0,16 ditambah 1 kurang 0,65331456, yaitu sama dengan 0,70878423, yaitu merupakan CF kombinasi 6. Selanjutnya CF kombinasi 6 dikombinasikan dengan G11 sama dengan 0,70878423 ditambah 0 kali 1 dikurang 0,70878423 sama dengan 0,70838423, yaitu merupakan hasil CF dari P2. Selanjutnya pada penyakit gangguan saraf iskemik akut atau P3, yaitu CF G2 kombinasi G4 sama dengan G2 ditambah G4 dikali 1 dikurang G2 sama dengan 0,12 ditambah 0 kali 1 kurang 0,12 sama dengan 0,12, yaitu merupakan CF kombinasi 1. Selanjutnya CF kombinasi 1 dikombinasikan dengan G05 sama dengan 0,12 ditambah 0 tambah dikali 1 kurang 0,12 sama dengan 0,12, yaitu merupakan CF kombinasi 2. Selanjutnya CF kombinasi 2 dikombinasikan dengan G06 sama dengan 0,12 ditambah 0,24 dikali 1 kurang 0,6 sama dengan 0,3312, yaitu merupakan CF kombinasi 3. Selanjutnya CF kombinasi 3 dikombinasikan dengan G07 sama dengan 0,3312 ditambah 0 dikali 1 kurang 0,3312 sama dengan 0,3312, yaitu merupakan CF kombinasi 4. CF kombinasi 4 G09 sama dengan 0,438208 ditambah 0,16 dikali 1 kurang 0,438208 sama dengan 0,438208, yaitu merupakan CF kombinasi 5. Selanjutnya CF kombinasi G10 sama dengan 0,438208 ditambah 0 kali 1 kurang 0,438208 sama dengan 0,438208, yaitu merupakan CF kombinasi 6. Selanjutnya CF kombinasi 6 dikombinasikan dengan G12 sama dengan 0,438208 ditambah 0,16 dikali 1 kurang 0,438208 sama dengan 0,5280942, yaitu merupakan CF kombinasi 7. Selanjutnya CF
kombinasi 7 dikombinasikan dengan G13 sama dengan 0,52809472 ditambah 0 dikali 1 dikurang 0,52809472 sama dengan 0,52809472, yaitu merupakan CF kombinasi 8. Selanjutnya CF kombinasi 8 dikombinasikan dengan G14 sama dengan 0,52809472 ditambah 0 kali 1 dikurang 0,52809472 sama dengan 0,52809472 yang merupakan hasil CF dari P3. Selanjutnya nilai CF dari P1, P2, P3 ditentukan nilai maksimalnya, yaitu sama dengan CF P1 sama dengan 0,6548349995, CF P2 yaitu 0,70878423, CF P3 yaitu 0,52809472, yaitu diperoleh nilai maksimal dari ketiganya, yaitu pada CF P2 sama dengan 0,70878423. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode certainty factor yang dilakukan terhadap masing-masing penyakit, didapat hasil nilai tertinggi yaitu 0,70878423 yang didapat oleh penyakit gangguan saraf iskemik sedang atau setara dengan 70,87%. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien kemungkinan besar mengidap atau menderita penyakit gangguan saraf iskemik sedang dengan nilai 70,87%. Sekian pembahasan soal tentang sistem Packard dengan menggunakan metode certainty factor. Semoga dengan mudah dapat dipahami. Saya Filza Mim Matowar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.